kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau-beliau. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo salam. Terima kasih. Saya perlu menginformasikan kepada teman-teman semua di sini bahwa dalam bulan-bulan ini kita cukup keliling hampir paling di rumah sehari sudah berangkat lagi sejak dari Mandar ke Jakarta juga di Kenduri Cinta, terus di Padang Bulan, di Bang Wetan, dan tadi malam terakhir di Baradah. Ini majelis Ma'iyah yang berada di Sidoarjo. Temanya hampir sama, semua mencoba melakukan mencoba untuk mengupayakan bagaimana peran majelis ilmu di Ma'iyah ini terus-menerus hidup, terus-menerus mencari dan sebagainya. Ada beberapa catatan saya yang paling penting juga termasuk acara yang beberapa teman ikut di Katibiro. Ya, ini sekarang kita mulai mencoba mengingatkan bahwa tugasnya utawa tugasnya menungso kuwi kewajibane ki ya tafsir. Nah, nanti moga-moga Cak Nun ada kesempatan untuk lebih mengajak mendalami soal kenapa kita harus mentafsir. Intinya ki menungso ki ora iso nafsir. Intinya menungso ki kudu nafsir. Makanya hidup adalah tafsir, itu fatwa saya malam ini. Nah, dalam bahasa saya, kita sudah saatnya jangan seluruhnya menyerahkan kepada orang lain atau pihak lain yang kita anggap pinter, yang kita anggap mumpuni dan sebagainya. Boleh kita mendengarkan, tetapi tidak seluruhnya. Maka Anda juga harus menafsir. Menafsir apa saja? Menafsir hal-hal yang Anda yang Anda pahami atau yang Anda alami, yang Anda rasakan, yang Anda lihat dan sebagainya. Jadi aja mengjera-jeri terus. Jadi ada dua, yang satu itu yang sifatnya reproduksi itu berarti diulang-ulang terus gitu. Diulang-ulang terus, kemudian sing diomongke ming ngono terus dan sebagainya. Dan saya yakin di Jamaah Ma'iyah ini dalam pengajian seperti ini kayaknya sudah tidak mungkin lah ada pertanyaan Pak Ustadz, nek poso niku untuk ngelek itu napa mboten? Niku ketoke enggak wis. Wong mung tak jawab. Kuwi nek idumu mok kumpulke sak gelas diombe nek kuwi ora entuk ngono lho. Wis lah sing ngono-ngono kuwi wis serasa ditafsir, wis dilakoni wae, wis dilakoni, ning gelem nglakoni apa gak, wis ngono kuwi. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita banyak sudah membicarakan soal puasa yang tidak hanya sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi sudah lebih luas. Nah, ada beberapa catatan saya dari proses-proses perjalanan teman-teman juga, terutama Cak Nun ini mencoba membahas hal-hal apa saja yang sifatnya kita harus menafsirkan. Karena apa? Saya di KC kemarin ngomong gini, nek akeh semakin subur tumbuh ustadz itu indikasi bahwa ternyata jamaahnya pokok-pokok. Jadi semakin gak ada ustadz jane semakin jamaahnya kudune ngono kuwi anune. Kita bukannya ustadz itu jelek, tidak, tetapi kita sedang mencoba mengembangkan bahwa yo
kabeh ki wong ki iso nafsir, kabeh ki iso melakukan pembelajaran sendiri dan itu yang bisa menjadi diskusi kita bersama. Jadi di Makyah ini tidak tergantung dengan seseorang, tetapi kita lebih banyak untuk mempertukarkan pengalaman, mempertukarkan pemikiran dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan puncaknya kemarin di Padang Bulan, saya kira proses yang luar biasa. Kebetulan Kiai Kanjeng juga datang lengkap, ada Cak Nun, ada Cak Fuad. Kita santai di sana dan itu hanya berangkat dari belajar terbang bersama. Ada tiga komponen yang terlibat. Satu yakni komponen terbang dari orang-orang Menturo, Pak siapa namanya? Pak Likan dan kawan-kawan. Yang kedua adalah terbang teman-teman Kiai Kanjeng. Dan yang ketiga adalah para penerbang, bukan penerbang motor mabur, Banjari ya, itu anak-anak muda yang dari Sidoarjo. Nah ini cukup menarik dari proses yang proses yang dibawakan pada waktu itu Cak Nun yang memfasilitasi. Ternyata beda ki. Onine terbange wong Jombang karo Kiai Kanjeng karo sing cacah nom-nom saka Sidoarjo itu. Betapapun Kiai Kanjeng juga pernah belajar dengan orang-orang Menturo yang para ahli terbang itu, ternyata tetap berbeda. Seperti yang padahal teman-teman Menturo sendiri mengutarakan, wah saya itu kagum dengan Kiai Kanjeng karena cuma belajar berapa hari Mas Jid? Mungkin 3-4 jam tapi wis iso kiki. Nah sementara teman-teman Kiai Kanjeng mengungkapkan bahwa iso secara teknis iso apik ning sok rasane ora kecekel. Mas Jid mengutarakan ada banyak orang bule yang belajar gamelan dan ku gamelan sing klasik-klasik ngono ya, dan dia bisa secara teknis iso apik, seragam, serempak ngono kuwi. Tetapi sing ora iso kuwi ambune. Ngene rasane sing ora iso. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa nah dari situlah bisa diketahui terus apakah dari kultur yang berbeda, dari pengalaman hidup yang berbeda itu bisa ketemu. Nah kemarin dari workshop terbang yang ada di Padang Bulan itu membuktikan bisa, tetapi dengan syarat tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang memaksakan selera sing kudu apik, sing kudu ngene iki, enggak. Artinya dari ketiga fungsi itu harus masing-masing saling menghargai, saling mengapresiasi. Itu yang pengalaman dari workshop terbang yang kemarin dilakukan di Padang Bulan. Jadi kita tidak melihat bahwa kemarin dari pertemuan para penerbang domestik itu sesuatu yang sederhana, bukan. Itu menurut saya peristiwa yang luar biasa. Betapa dari urusan terbang itu kita bisa melihat kenapa di dunia atau di lingkungan kita itu terjadi saling kayak salah, kayak ora apik, kayak aku nek cara santri tenan kuwi mau kan ditolak wong cah gondrong-gondrong gimbal kaya ngono kok pengajian ngono ki piye, ora ono nang ndi iki. Tetapi kita mengapresiasi bahwa itu juga bukan jelek. Tetapi ketika kita apresiasi, ketika kita kita juga menghormati, itu juga menjadi bagian yang menarik dalam hidup kita gitu. Jadi kowe ora usah kuwatir, kowe ora salat ki ora masalah ngene. Wong aku wae urung kok. Gitu. Jadi ini yang saya kira barangkali kekuatan
Makyah itu di situ. Perkara salat kuwi urusan karo Gusti Allah wis to ora usah urusan kuwi aku sing bertanggung jawab. Aku ora njaluk tulung kowe. Ngono lho. Nah, tetapi saya juga tahu bahwa dari pelajaran terbang itu saya kira yang utama adalah bahwa sebuah pukulan terbang itu juga dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman hidup mereka, bagaimana situasi kehidupan sehari-harinya. Sementara sing Jombang itu lah, ya ono sing ngarit, ono sing wis pokoknya pasar lah, apapun tenaga dan sebagainya itu berbeda dengan kanca-kanca Ki Kanjeng. Arep ketoke dudu piye tapi kan ya ora tau ngarit ngono lho. Wong Bayu duwe jaran ya ora ngarit dhewe ya ta. Ini wis didol ya. Oh ya wis didol wae padha kaya biayi apa duwe jaran ngono. Oke, kira-kira dari situ muncul bahwa kalau bicara soal tafsir iki ya dudu soal salah bener, durung soal salah bener, sing penting kesimpulannya itu ojo dadi kesimpulan sing paten final, ya dipertanyakan terus gitu loh. Itu nggak masalah gitu loh. Sama seperti pemahaman saya tentang bahwa ternyata Tuhan itu ora cukup, Tuhan maha besar. Nah, menurut aku ora cukup, Pak. Sesuk ketemu meneh loh kok lebih gede meneh. Sesuk ketemu gede meneh, berubah terus. Itu namanya Tuhan maha lebih besar dan lebih besar lagi, ngono loh. Ora cukup namanya Tuhan maha besar gitu. Sama seperti pemahaman saya terhadap puisi kayak iki meng puisi ora sah Quran. Puisine Khairil Anwar. Aku ini binatang jalan. Zaman saya itu SD itu dulu saya membayangkan aku ini binatang jalang itu asu. Neng barang gede, oh dudu ternyata binatang jalang adalah manusia yang bebas, yang berani menghadapi apa namanya berbagai macam hal, dan manusia yang martabatnya cukup tinggi. Aku binatang jalang, barang wis gede. Mungkin Caca SPI mau memaknai aku ini adalah binatang jalang yo le gimbal kuwi ya toh. Jadi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang paling penting adalah seberapa jauh saya konsisten dan saya serius menghayati apa yang disebut aku ini binatang jalan. Jadi makanya guru pendidikan sastra ki yo kacau. Pendidikan sastra kok dibiji karo gurune. Oh ki salah, lho piye salah sastra kok salah? Karena orang bodoh karo jawabannya gurune, nggak bisa. Sastra itu yang dinilai adalah keseriusannya. Nah, apa meneh agama kok terus yo iki bid'ah, iki haram. Nah, aku ki sederhana aja, kenapa kok ana wong membid'ahkan apa meneh apa selawat. Aja meneh kae sing cah gimbal-gimbal kuwi luwih bid'ah meneh ya. Wong selawat wae di bid'ah, barang tak selidiki, kita tak selidiki, kenapa kok dianggap bid'ah? Mergo ternyata dhek iki ora iso nyanyi. Upama nyanyi barang ki nek fales ki sing lumayan. Kupinge wis nolak, ngono lho. Iki wis kacau ngono lho. Jadi lah yo nek ngono terus ditutke lah piye coba? Wong gara-gara wong ora iso nyanyi terus yo ora seneng nyanyi terus membid'ahkan nyanyi ngono lho. Nah itu, nah makanya harus hati-hati gitu. Nah kayak saya yakin lah urusan kayak gitu mak ya wis lulus lah, wis katam lah, wis ora mangsane ngono-ngono kuwi ngobal-obal tenaga nek ngarep diskusikan itu gitu. Kira-kira seperti itu. Mohon silakan yang sudah siap. Jadi ini soal tafsir nanti kita perdalam kalau Kiai utama sudah hadir di sini. Saya tidak berani aku rung katam malah kleru kowe. Nek kleru aku sing kleru sing mlebu neraka aku dudu kowe kan repot ya toh.
mergo kono wis cukup manut jare Pak Tot, jare Kiai Tohar ngono kae wis manut wae, cepul karo malah sing nanggung aku ngono lho. Ning aku jane iki seneng Gusto aku jane aku iki. Oke, silakan. Sing wis siap. Oke, satu. Ini yang dulu ya. Apa anyar? Ya ora apa-apa lah wis. Sing penting anu ya. Jelas apa? Lagi? Silakan. Coba-coba mbok sing merata ngono lho. Oke, aja ming siji. Coba telu-telu nanti pakai ini aja. Coba siji. Satu lagi. Ayo Mbak. Oke. Sambil anu ya, sambil mikir-mikir wong takon ki ya cok angel wong jan kecil iki kan ora takon no. Sekolahan iki ora tau kon takon ming kon jawab. Jadi nek kon takon ki ya oke si jeneng. Oke. Sambil menunggu yang lain silakan. Oke, sekalian ki di data ya karo kanca-kanca anu ya KNS ya. Jenenge sapa terus syukur-syukur nomor handphone ora piye-piye iki ben le sedulur. Mosok ngaku sedulur kok HP-ne orang ngerti kan repot. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin tanya tentang Merdeka. Jenenge dhisik. Saya Tasib dari Brebes. Nomor HP nek duwe? Lupa ya nomornya. Nanti langsung ke Mas anu ya, kanca-kanca KMS nggih. Insyaallah. Belum percaya ya. Oke, langsung aja. Saya penasaran tentang arti merdeka, Pak. Merdeka kadang menurut pelajaran sekolah kan terbebas dari penjajah Belanda atau penjajah Jepang, penjajah asing itu. Nah, sekarang tadi setelah mendengar nyanyian orang gimbal tadi kok ya ternyata sekarang juga masih terjajah itu. Terjajah ekonominya, terjajah kepolitikannya dan harga dirinya juga termasuk lain-lainnya juga terjajah. Nah, karena kita masih terjajah, itu kan harusnya kita gelisah gitu. Tapi kalau saya melihat masyarakat sekitar kok santai saja itu loh, tertawa-tawa itu loh, tukang becak ya tertawa, di pasar itu tertawa, ibu-ibu ya senyum-senyum tertawa, gembira, hari yang gembira itu, senang tuh. Ya padahal ya saya pikir mereka ya susah tuh, harga-harga naik macam-macam, anak-anak sekolah juga mahal itu. Kok mereka senang gitu loh. Dan kalau tanya ulama juga pengajiannya ya ngadem-ngadem ayam gitu loh. Ya sabarlah, jadi rakyat kecil sabar gitu. Jadi kalau sabar gitu. Kita kan sudah punya pemimpin yang ya amanah itu, yang memenuhi janjinya gitu. Yang bisa baca Quran, bisa sholat gitu. Jadi diam-diam sabar itu. Nah, padahal loh ini kok ada yang menggelisahkan, ada juga yang ngeyem-ngeyemi. Nah sebenarnya kalau mau mengerti masa depan kita itu mau diapakan Indonesia ini loh, kalau terus-menerus begini gitu. Apa yang mapan tetap mapan, menikmati kemapanannya itu sebenarnya, atau gantian yang muda-muda ini, yang gelisah ini yang memimpin itu. Lah kalaupun yang gelisah ini memimpin, nanti jangan-jangan seperti dulu, seperti kasusnya Pius Yusril Anang, Andi Arief dan lain sebagainya, yang katanya waktu itu ada PRD itu katanya gelisah mendirikan Partai Rakyat Partai PRD itu radikal dan lain sebagainya. Tapi nyatanya setelah mapan ya mereka ya lupa. Ayo, gelisah yuk pas durung mapan kuwi. Jadi berdoa ya. Rakusnya itu sama saja ya. Jadi siapa yang perlu dipercaya kalau semuanya kayak gitu? Kalau mungkin mereka gelisah itu kayak cerita Inggris dulu, waktu saya belajar bahasa Inggris itu ada cerita rubah yang melihat anggur terus berusaha naik, nggak bisa-bisa, akhirnya ngomong
anggur itu pahit itu. Padahal itu karena ketidakmampuannya menikmati anggur itu, karena ketidakmampuan mengkritik anggur itu pahit. Setelah dinikmati kok ternyata enak, ya dipertahankan enaknya itu. Nah, dulu waktu melawan Orde Baru kesulitan karena represif tuh Orde Baru. Waktu baru ngomong satu kata sudah di penjara, sudah biasa. Ternyata setelah berkuasa sekarang biasa aja. Iki bang iki jane gue seneng-seneng gue cuma ngomong negara ya jangan reda aku ya. Lupa ya. Iya. Udah kumat lagi itu. Wis poso sedina wis ngrekoso banget tuh nggak mikir. Ampun. Astagfirullahaladzim. Ya wis mana ya. Lupa saya kumat ya. Lo iya wis. Aduh, ya. Mohon maaf. Soalnya mau ya, ono lho wong sing merdeka ning ora iso guyu ya ono. Dadi aja ya. Ya. Mohon maaf. Saya sebenarnya mau nanya tentang tafsir aja ya. Oke ya. Tentang tafsir. Di surat Ali Imran itu ada tentang surat tak catat ya. ada ayat muhkamat, ada mutasabihat. Aku ngerti Imron itu kan syukur ya. Yang muhkamat jelas, yang mutasabihat itu yang perlu takwil dulu. Yang tahu takwilnya hanya Allah dan yang rosihul ilmi. Lah, rosihul ilmi itu kriterianya gimana itu, orang yang kuat akalnya, kuat ilmunya itu kriterianya bagaimana itu? Apa yang jenius atau ahli sejarah atau seperti MH Ainun Najib, apa itu sudah termasuk rosihul ilmi itu sudah apa yang batuknya ireng-ireng itu katanya Asari bakal sujud katanya, apa itu yang dinamakan rosihul ilmi itu? Begitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya aja berat-berat lah mengiki. Iki kok anune gangguane poso ki siji. Wong ngelih ki can nggo mikir angel ku dadi. Oke, silakan. Oke. Tak catet yo ki ya sing Ali Imran ya. Aku iso jawab ning kok malah repot nih. Ya, silakan. Munira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari Prambanan. Yang ingin saya tanyakan adalah hampir seperti yang ditanyakan yang di depan. Yang pertama kali tadi yaitu tafsir. Bagaimana jika setiap orang berhak menafsirkan atas ayat? Sebetulnya saya setuju, cuman ada beberapa kriteria yang harus dilalui untuk menjadi seorang penafsir. Akhirnya saya membaca juga buletin Mocopat Syafaat ini, ada tafsir sesaat. Saya juga sering membaca tulisan-tulisan siapapun, kalau semuanya ditafsirkan dengan bebas atau dengan pola pikir masing-masing, akhirnya semua hanya yang terjadi bukan kebenaran tapi merupakan pembenaran saja, dan kebenaran itu bukan pembenaran itu bukan kebenaran. Apa kriteria? Hampir sama dengan pertanyaan yang di depan. Yang berhak memberikan tausiah atau pencerahan terhadap sesama ketika akhlaknya sendiri itu juga kurang pas untuk memberikan tausiah kepada orang lain. Akhirnya nanti yang terjadi yone iki nganggo utekku perkara agamamu nabine sapa nomor sekian. Akhirnya yang terjadi adalah pembenaran karena tafsirnya masing-masing itu. Nah, apa tidak menjadi semakin sesat bangsa ini ketika setiap orang berhak untuk menafsirkan kehidupannya masing-masing berkaitan dengan jalan hidup yang tentunya sudah ada kamus besar bernama Al-Quran, diteruskan dengan as-sunnahnya. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi nanti
saya meminta Cak Nun untuk menjelaskan endi sih sing kudune di tafsir, terutama ini yang berkaitan dengan Quran dan hadis ya. Tapi nek uripmu ya kudu ditafsir dhewe, masuk kon ditafsir sapa ya toh. Artinya setiap orang berhak untuk menafsirkan kehidupannya sendiri. Saya tidak ada urusannya hidup saya dengan urusan hukum di Indonesia, nggak ada, kecuali kalau saya sudah melanggar hukum. Nah itu pun tetap bisa tak tafsir meneh apa yang bisa dilakukan lebih lanjut. Oke, tadi 2 orang ya. Oke, sementara itu aja dulu, ini bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Saya mohon Mbak Pia siap-siap, ini juga Mbak Pia hadir malam ini. Tapi sebelum saya minta Mbak Pia, mungkin Kiai Kanjeng ada 1 nomor dulu.